Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Widadu Hadi dari RPL 4 absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah G30 SPKI. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utamanya G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 10 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Lalu yang selanjutnya ada kronologi G30 SPKI. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Aha Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI yang di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kendongan sebelah utara Yogyakarta. Lalu yang terakhir adalah latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (NASAKOM) yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI.
Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan mendengarkan. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.